Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara semua. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Embun Pagi. Renungan didasarkan dari Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Sebelum kita merenungkan sabdanya, saya, Pendeta Gunawan Adi Prabowo, dari Gereja Kristen Jawa Sarimulyo, Yogyakarta, mengajak kita untuk menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang telah Engkau limpahkan. Semua yang dari-Mu, ya Tuhan Yesus, telah menjadikan kami kuat, sabar, tenang, dan tabah. Sekalipun pula masih banyak pergumulan dan pergulatan hidup yang kami tanggung, namun Engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak dan menderita. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan, kami percaya menjadi pengharapan dan kekuatan iman, agar kami senantiasa menaruhkan seluruh hidup kepada-Mu, ya Tuhan, sebagai sumber kehidupan dan keselamatan. Untuk itu, kami serahkan doa ini hanya dalam nama dan kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 34. Demikian sabdanya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah perjanjian yang baru. Dalam kehidupan rumah tangga yang kita jalani, tentu ada berbagai peristiwa dan tantangan yang dihadapi. Susah dan senang, sehat maupun sakit, dalam janji pernikahan yang benar-benar dihidupi sebagai liturgi kehidupan setiap harinya. Liturgi kehidupan inilah yang kemudian diingat dan dirayakan dalam setiap peringatan ulang tahun pernikahan. Tentu kita mengenal peringatan ulang tahun perak sebagai penanda 25 tahun usia perkawinan dan ulang tahun emas dalam masa 50 tahun usia perkawinan. Dalam konteks sekarang, tidak hanya merayakan usia perkawinan saja, bahkan di lingkup Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa, ada beberapa gereja yang mengadakan ibadah pembaharuan janji pernikahan. Tentu ini menarik, di mana gereja terus memberikan penggembalaan bagi seluruh jemaatnya. Ibadah pembaharuan yang memungkinkan setiap pasangan suami istri menilik kehidupan rumah tangga untuk berefleksi dan mengokohkan kembali cinta kasih mereka untuk terus menjadi satu dan berikrar untuk setia menjadi penolong yang sebadan sampai maut memisahkan. Pembaharuan yang adalah juga perjanjian yang baru, kebaharuan dalam kehangatan dan janji untuk hidup bersama dalam kasih yang saling menopang dan menjadi berkat. Teks yang kita renungkan mengungkapkan pula perjanjian baru yang Tuhan nyatakan atas umat pilihannya. Perjanjian yang merupakan inisiatif dari Tuhan agar berkat dan keselamatan yang darinya terus terselenggara.
Karena tidak mungkin bangsa Israel yang akan memulai atau melakukannya. Bukankah mereka terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk? Untuk itulah Tuhan karena kasih-Nya, maka Ia memulihkan hubungan dengan umat-Nya. Kita perhatikan ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dari ayat ini, kita menjadi jelas bahwa waktu yang dari Tuhan adalah kehendak-Nya yang baik, karena Ia selalu mengupayakan yang baik bagi kehidupan manusia. Frasa akan datang waktunya, bukankah menjelaskan bahwa Tuhan telah merencanakan, menyiapkan, dan memastikan bahwa Ia akan hadir, yang tentu saja kehadirannya disebutkan, Aku akan mengadakan perjanjian baru. Artinya, ada kehidupan, pengharapan, berkat, dan keselamatan yang akan diterima oleh umat-Nya. Maka, frasa perjanjian baru berarti ada sesuatu yang telah ditinggalkan, dilupakan, dan tidak menjadi pertimbangan. Semuanya telah diperbarui dalam kemurahan-Nya. Perjanjian baru yang menegaskan pula, seperti di ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Artinya, bahwa semua diingatkan agar tidak lagi berbuat seperti nenek moyang bangsa Israel yang justru mengingkari perjanjian yang Tuhan nyatakan atas mereka. Maka perjanjian baru berarti seluruh umat-Nya harus memiliki kehidupan yang tunduk dan hormat kepada Tuhan. Karena cara kerja Tuhan akan sama, yaitu memegang tangan dan membawa keluar seluruh umat-Nya menuju pada keselamatan yang Tuhan janjikan. Lalu, apa isi dari perjanjian yang baru dari Tuhan? Kita perhatikan ayat 33. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bahwa Tuhan masih berkenan menerima seluruh umat-Nya. Bahkan kuasa-Nya hadir dalam batin dan hati mereka. Inilah kesabaran dan kehendak yang mulia yang dari Tuhan. Persis juga seperti tertulis di ayat 34. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah keselamatan yang sejati dari Tuhan. Ia rela untuk tidak mengingat sekalipun dikhianati dan ditinggalkan umat-Nya. Tetapi karena cintanya, maka Tuhan dengan sangat terbuka mengundang semuanya untuk menerima pengampunan dari perjanjian baru yang Ia nyatakan. Pesan apa yang kita terima? Yang pertama, perjanjian yang baru dari Tuhan adalah kasih dan cintanya yang hadir senantiasa. Maka kiranya kita mau terbuka dan datang kepada Tuhan dalam segala waktu dan masa, serta peristiwa. Percayalah, dalam perjanjiannya, Ia menerima siapapun dan apapun kita, dan Ia akan menyatakan kuasa dan pertolongannya. Yang kedua, datanglah kepada Tuhan Yesus dalam hidup pertobatan kita, agar kita terus menemukan pengharapan dan kekuatan yang dari Tuhan. Karena di dalamnya, kita diteguhkan untuk percaya dengan memiliki perilaku dan tindakan hidup yang menjadi berkat bagi kehidupan. Dan yang ketiga, segeralah masuk dalam perjanjian yang baru yang dari Tuhan. Karena yang baru darinya adalah kepastian yang menyelamatkan kita. Sebagai penutup, tema perjanjian yang baru. Tuhan tidak egois. Ia justru memikirkan kehidupan manusia. Ia tidak menghendaki setiap ciptaannya binasa. Namun, pengorbanannya begitu dalam
agar semua memperoleh keselamatan. Untuk itu, perjanjian yang baru dari Tuhan adalah cara kerjanya yang mulia dan murah, yang menjadi pengharapan bagi kita semua. Maka, teruslah masuk dalam undangannya yang menyelamatkan itu, karena Ia berkenan menjadi Allah kita dan berkuasa memimpin kehidupan kita kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima dan renungkan. Kami percaya inilah cara-Mu ya Tuhan, mengundang kami untuk terus masuk dalam perjanjian baru yang Engkau nyatakan kepada kami. Karena semata-mata Engkau menghendaki kami untuk selamat. Maka berkatilah kami ya Tuhan, dalam segala pergulatan, pergumulan, dan beban hidup yang kami tanggung. Biarlah kami terus percaya dan mengandalkan-Mu setiap saat dan setiap waktu. Hari ini pula kami memohonkan berkat dan kasih-Mu, ya Tuhan, untuk Bapak Pendeta Djoko Prasetyo Adiwibowo dan keluarga. Biarlah cinta dan kekuatan-Mu yang mendekap erat beliau beserta dengan putranya dalam kedukaan yang dirasakan setelah Engkau memanggil istri terkasih, Ibu Ermasari Kaban di Stuttgart, Jerman. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau menyatakan penghiburan dan kekuatan kepada sahabat-Mu, Bapak Pendeta Djoko Prasetyo Adiwibowo beserta dengan keluarga. Maka segala sesuatunya kami percaya ya Tuhan, Engkau cabur tangan sehingga semua akan berjalan dengan baik. Mulai dari perjalanan dari Stuttgart ke Jakarta, dari Jakarta ke Yogyakarta, dan ibadah penghiburan dan pemberangkatan jenazah yang dilaksanakan pada hari Sabtu 19 November 2022. Berkatilah pula seluruh jemaat, majelis, dan para pendeta Gereja Kristen Jawa Demak Ijo Yogyakarta dalam mendukung dan mempersiapkan semuanya. Inilah doa kami, dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa ini kami naikkan dengan syukur, berserah dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara kini dan selamanya. Amin.